Agrobiotani ataupun Biotani Aceh. Kali ini saya memberikan informasi sistem dalam cara kita. This is a demo sound of yummysounds.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tani dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Agrobiotani ataupun Biotani Aceh. Kali ini saya memberikan informasi sistem dalam cara kita sukses dalam berbudidaya tanaman. Banyak sekali kita lihat sekarang banyak petani bercocok tanam berbagai macam ragam jenis tanaman. Adapun dari itu banyak juga yang tidak berhasil. Banyak juga yang berhasil. Nah, saya kasih tahu cara kita sukses dalam bercocok tanam. Yang pertama, kemauan yang kuat. Yang kedua, benar-benar hobi dalam hal tersebut. Yang ketiga, benar-benar kita berusaha semaksimal mungkin. Karena setiap kita bercocok tanam, dah pasti kita mencukupi ilmu dalam berbudaya jenis tanaman yang ingin kita budayakan. Contohnya, kita ingin membudayakan pepaya. Sebelum kita membudayakan tanaman pepaya, lebih dahulu kita cari ilmunya tentang cara kita berbudaya tanaman pepaya. Begitu juga dengan tanaman durian. Kita harus juga mencari ilmu tentang cara kita berbudaya durian. Apabila kita tak sanggup mempelajarinya, maka gunakanlah orang yang mampu bidang ilmu tersebut untuk mengolah lahan tersebut. Cuman kita hanya memantau sambil kita mencari pengalaman dalam berbudaya tersebut. Yang jelasnya, setiap kita membudaya jenis tanaman apapun, yang jelasnya bibitnya harus bibit yang bagus, bibit yang unggul, dan lahannya bersih, dan pemupukan pencukupan, dan air pun cukup. Selebihnya itu sistem dalam perawatan, yang mana perlu dipangkas dan yang mana tidak perlu dipangkas. Dan kapan kita semprot hama dan kapan kita memberikan pemupukan. Itu aja. Sebenarnya dalam kita bercocok tanaman budaya tanaman apapun cukup simple. Cuma kita haruslah sabar dan kita harus ikuti arus dalam bercocok tanaman tersebut. Nah, yang paling penting dalam kita bercocok tanam, jangan dilihat orang lain nanam cabai, kita nanam cabai. Orang lain tanam pepaya, kita tanam pepaya. Orang lain tanam ubi, kita tanam ubi. Orang lain tanam jagung, kita jangan tanam jagung. Itu tidak boleh. Kita harus ambil prinsip. Hobi kita bidang apa? Yang kedua, suka kita bidang apa? Itu yang kita budayakan. Masalah harganya mahal, harganya murah, itu pengaruhnya lingkungan perekonomian daerah lokal ataupun provinsi ataupun daerah masing-masing. Yang penting kita bagus dalam perawatan. Kita ambil prinsip,
Jangan dilihat orang tanam jagung, kita tanam jagung. Mudah-mudahan ini menjadi suatu manfaat ilmu bagi kita, cara kita bercocok tanam yang bagus. Mudah-mudahan kita selalu berhasil. Setahu saya, pengalaman saya, sudah saya berkeliling-keliling ke seluruh daerah Aceh ataupun Sumatera. Banyak pengalaman saya dapatkan dari para petani. Apa kata orang petani tersebut sama saya? Janganlah tanam dilihat apa orang lain tanam. Tapi ambil prinsip, minimal kita tanam, maksimal kita tanam 2 jenis, minimal kita tanam 1 jenis. Nah, itu dia. Kalau kita memang hobi bagian tanam bibit pepaya, terus selalu kita tanam bibit pepaya. Terus kita budaya tanaman pepaya. Selah-selah di tanaman pepaya, kita tanam cabai kecil, boleh. Selah-selah dalam kita budaya pepaya, kita tanam contohnya jagung, boleh. Kacang tanah, boleh. Dan sebagai terong, boleh. Itu untuk selingan hari-harian kita. Nah, terus yang pokoknya kita tetap budayakan pepaya. Waktu harga pepaya naik, itulah keuntungan besar kita. Waktu harganya murah, kita tetap juga untung. Yang penting langganan waktu ambil bibit buah pepaya sama kita tidak akan pernah putus. Itulah cara budayakan tanaman. Jangan hari ini mahal pepaya, kita tanam pepaya. Begitu kita tanam pepaya, dah banjir. Sehingga kita tak mau lagi tanam pepaya. Hari ini mahalnya tanaman cabai, kita tanam cabai. Begitu sudah berhasil tanam cabai, harganya murah. Sehingga kita tak mau lagi menanam cabai. Bukan begitu caranya. Kalau kita memang ambil prinsip, ambil satu. Kalau kita memang mampu kita membudayakan cabai selalu. Jangan kita campur-campurkan yang lain. Begitu juga dengan tomat. Jangan kita campur-campurkan yang lain. Begitu juga dengan tanaman terong. Terong pun luar biasa hasilnya. Masa pun cukup lama. Begitu pohon terong dah tua, tinggal kita pangkas, berikan pupuk kembali, maka dia akan tumbuh tunas cabang kembali sehingga dia berbuah besar kembali dan buahnya pun normal kembali, dan dia pun masanya cukup lama, lebih 1 tahun. Luar biasa. Makanya kita ambil prinsip, setiap kita bercocok tanam, maka ambillah 1 ataupun 2 jenis tanaman yang selalu kita tanam yang berganti-ganti. Mudah-mudahan ini akan menjadi kita orang-orang yang sukses dalam bercocok tanam tanaman. Itulah namanya petani sukses. Kalau ada pertanyaan, silakan di komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Saya selaku agrobetani, biotani Aceh ataupun agricultural plants. Mudah-mudahan ini manfaat informasi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.